Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kelas 1? Bagaimana kabar kalian? Semoga baik ya. Dan semoga kalian tetap rajin belajar. Lebih-lebih kita akan menghadapi penilaian akhir semester untuk paket yang ke-1 dalam minggu ini. Karena nanti selain paket 1 akan ada paket 2. Oleh karena itu, kalian harus mempelajari dulu pelajaran-pelajaran, baik mulai pelajaran 1 sampai pelajaran 5. Setelah itu baru kalian bisa mengerjakan penilaian akhir semester untuk paket 1 ini. Paket 1 ini soalnya ada 40 pilihan ganda semua. Gimana? Sudah siap ya? Disiapkan alat tulisnya. Kalau sudah siap, ayo kita mulai dengan soal yang nomor 1. Silahkan disimak soal nomor 1. Saat Hari Raya Idul Fitri, anak-anak seharusnya titik-titik. Jadi ketika Hari Raya Idul Fitri itu, anak-anak harus bagaimana? Pilihannya, apakah A. harus gembira, atau B. harus sedih, atau C. harus menangis? Silahkan dipilih. Sudah ya? Oke, kalau sudah, kita lanjut soal yang nomor 2. Salah satu cara kita menyayangi Nabi Muhammad itu dengan membaca apa? Jadi kan kita harus menyayangi semuanya, termasuk menyayangi Nabi Muhammad. Salah satu caranya membaca apa? Pilihannya A. membaca buku, B. membaca sholawat, C. membaca cerita. Silahkan dipilih A, B, atau C. Sudah dipilih ya? Kita lanjut soal berikutnya, nomor 3. Nabi Muhammad sangat menyayangi anak yatim. Anak yatim artinya adalah titik-titik. Jadi arti dari anak yatim itu apa? Pilihan jawabannya A. anak yatim adalah kehilangan kakek, atau B. anak yatim adalah kehilangan ibu, atau C. anak yatim adalah kehilangan ayah. Sudah dijawab? Oke, selanjutnya soal nomor 4. Nabi dan Rasul yang terakhir adalah titik-titik. Nabi dan Rasul itu kan ada 25 yang wajib kita ketahui. Dan yang terakhir namanya siapa? Apakah A. Nabi Adam, atau B. Nabi Musa, atau C. Nabi Muhammad? Sudah dijawab? Kita lanjut soal berikutnya, nomor 5. Arti dari Ar-Rahman adalah titik-titik. Ini termasuk Asmaul Husna. Ya, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya apa? Apakah A. Maha Pengasih, atau B.
Maha Penyayang, atau C. Maha Penolong? Yang mana coba? Silahkan dipilih. Soal berikutnya, nomor 6. Lafal Ar-Rahman dan lafal Ar-Rahim itu sering dibaca pada kalimat apa? Jadi kalian sering mendengar Ar-Rahman, Ar-Rahim itu pada kalimat apa? Apakah A. pada kalimat hamdalah? Di kalimat hamdalah itu ada Ar-Rahman, Ar-Rahimnya atau tidak? Atau B. di kalimat tasbih? Tasbih itu ada Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya atau tidak? Atau C. pada kalimat basmalah? Basmalah itu ada Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya atau tidak? Silahkan dipilih salah satu. Soal berikutnya, nomor 7. Nama-nama yang baik bagi Allah itu ada berapa? Jadi nama-nama yang baik bagi Allah atau Asmaul Husna itu jumlahnya semua ada berapa? Pilihannya A. ada 100, B. ada 20, C. ada 99. Silahkan dijawab. Sudah ya? Kita lanjut. Soal berikutnya, nomor 8. Arti dari Al-Fatihah adalah titik-titik. Ini kita masuk pada materi Al-Fatihah. Artinya apa Al-Fatihah itu? Apakah A. Al-Fatihah artinya manusia, atau B. Al-Fatihah artinya pembukaan, atau C. Al-Fatihah artinya pertolongan? Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal berikutnya, nomor 9. Lafal ihdinas shiratal mustaqim. Nah, lafal yang baru saja saya bacakan itu termasuk ayat yang keberapa dari surat Al-Fatihah? Silahkan dihafal mulai dari awal, nanti akan ketemu ihdinas shiratal mustaqim. Itu ayat yang keberapa? Pilihannya apakah A. ayat yang ke-5, atau B. ayat yang ke-6, atau C. ayat yang ke-7? Sudah dijawab? Oke, sekarang kita lanjut. Soal berikutnya. Nomor 10 ya. Surat Al-Fatihah itu diturunkan di mana? Jadi Al-Fatihah itu turun di daerah mana? Pilihannya A. turun di daerah Mekah, B. turun di daerah Madinah, C. turun di daerah Palestina. Yang mana kira-kira? Sudah ya? Kita lanjut. Soal berikutnya, nomor 11. Arti dari surat Al-Fatihah ayat ketiga adalah titik-titik. Ayat yang ketiga itu artinya apa? Apakah A. segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atau B. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, atau C.
yang menguasai hari pembalasan. Yang mana jawabannya? Apakah A, B, atau C? Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 12. Jumlah huruf hijaiyah jika tanpa hamzah ada berapa? Ya, diingat, dihitung. Jumlah huruf hijaiyah itu dimulai dari alif, ba, ta, fa, jim, ha, kho, dan seterusnya. Itu jika hamzahnya tidak dihitung, jumlahnya ada berapa? Pilihannya A ada 27, B ada 28, C ada 29. Sudah dijawab? Oke, sekarang kita lanjut. Soal berikutnya nomor 13. Tanda baca dalam Al-Quran disebut titik-titik. Jadi tanda baca itu contohnya ada fathah, kasroh, dhammah. Itu namanya apa? Pilihannya apakah A disebut harokat, atau B disebut kasroh, atau C disebut fathah. Yang mana kira-kira? A, B, atau C? Sudah ya? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 14. Huruf seperti ini namanya disebut huruf apa? Jadi modelnya seperti itu, ada lubang-lubang ya, regenuk-regenuk itu, terus di atasnya ada titik 3. Itu namanya huruf apa? Apakah A huruf sin, atau B huruf shin? Ya, kalau yang A itu tadi biasa sin, yang B ini tebal shin, atau yang C fa. Yang mana kira-kira? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 15. Orang yang beriman akan selalu titik-titik perintah Allah. Jadi orang yang beriman itu akan selalu apa terhadap perintah Allah? Pilihannya A selalu menjauhi, atau B selalu melaksanakan, atau C selalu menghindari. Sudah dijawab? Oke. Kalau sudah, selanjutnya soal nomor 16. Bulan, bintang, dan bumi adalah ciptaan titik-titik. Jadi bulan, bintang, bumi itu yang menciptakan siapa? A, yang menciptakan adalah Allah. B, yang menciptakan adalah malaikat. C, yang menciptakan adalah setan. Silahkan dipilih. Sudah ya? Kita lanjut. Soal nomor 17. Orang kafir akan selalu titik-titik perintah Allah. Pilihannya A, mematuhi, B, menjauhi, C, melaksanakan. Silahkan dipilih yang mana kira-kira. Sudah ya? Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya
nomor 18. Jika Tuhan itu lebih dari satu, maka alam semesta ini akan titik-titik. Kan Tuhan itu hanya satu. Seandainya lebih dari satu, maka alam semesta akan A. terbentuk, B. binasa, C. ada. Silahkan dipilih A, B, C yang kalian anggap paling benar. Sudah dipilih salah satu? Kita lanjut. Soal nomor 19. Orang musyrik akan titik-titik selamanya. Orang musyrik itu akan apa selamanya? Pilihannya A. masuk surga selamanya, B. masuk neraka selamanya, C. bahagia selamanya. Sudah dipilih? Kalau sudah, kita lanjut. Soal nomor 20. Percaya bahwa Allah itu satu termasuk rukun iman yang keberapa? Kalian masih ingat ya, rukun iman itu kan ada 6. Yang percaya kepada Allah itu termasuk rukun iman yang nomor berapa? Apakah A. rukun iman yang nomor 1, atau B. rukun iman yang nomor 2, atau C. rukun iman yang nomor 3? Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 21. Kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran disebut titik-titik. Jadi kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran itu namanya apa? Apakah A. disebut berwudu, atau B. disebut mandi, atau C. disebut bersuci? Silahkan dipilih A, B, atau C. Berikutnya soal nomor 22. Bersuci setelah buang air besar dan setelah buang air kecil itu disebut apa? Pilihannya apakah A. disebut mandi, atau B. disebut istinja, atau C. disebut wudhu? Silahkan dipilih salah satu. Soal berikutnya nomor 23. Buang air kecil harus dilakukan di titik-titik. Jadi kalau kita itu buang air kecil, kita harus di mana? Apakah A. buang air kecil itu harus di depan rumah, atau B. buang air kecil itu di kamar mandi, atau C. buang air kecil itu di dapur? Silahkan dipilih yang paling benar. Sudah ya? Kita lanjut soal berikutnya nomor 24. Tidak boleh berbicara saat berada di titik-titik kamar mandi. Jadi kita itu tidak boleh berbicara jika di mananya kamar mandi. Apakah A. di dalamnya kamar mandi, atau B. di luarnya kamar mandi, atau C.
di sekitarnya kamar mandi. Di mana kira-kira kita tidak boleh berbicara? Oke, sudah ya. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 25. Alat yang harus disiapkan sebelum mandi adalah titik-titik. Kalian setiap hari mandi ya. Alat yang harus disiapkan sebelum kita mandi itu apa saja? Pilihannya A. Menyiapkan sapu, B. Menyiapkan buku, C. Menyiapkan sabun. Silahkan dipilih A, B, atau C. Sudah dipilih? Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 26. Menggosok gigi dengan menggunakan sikat gigi dan titik-titik. Setiap hari menggosok gigi ya. Kalau kalian gosok gigi itu selain menggunakan sikat gigi, terus menggunakan apa lagi? A. Menggunakan sampo, B. Menggunakan sabun, C. Menggunakan pasta gigi. Sudah dijawab? Kita lanjut soal berikutnya, nomor 27. Ini ada lafal doa. Nah, doa yang akan saya baca ini kira-kira doa ketika kita melakukan apa? Doanya adalah Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa'afani. Pernah mendengar doa itu? Pasti pernah mendengar dan mempraktekkan juga. Itu adalah doa apa? Pilihannya A. Doa ketika masuk kamar mandi, B. Doa ketika masuk rumah, atau C. Doa ketika keluar kamar mandi. Diingat-ingat ya doanya itu tadi, kira-kira termasuk yang A, B, atau C. Sudah dijawab? Kalau sudah, kita lanjut. Soal berikutnya, nomor 28. Allah itu mencintai orang yang titik-titik. Jadi Allah itu cinta atau senang kepada orang yang bagaimana? Apakah A. Orang yang najis, atau B. Orang yang suci, atau C. Orang yang kotor? Sudah dijawab? Kita lanjut soal berikutnya, nomor 29. Setiap setelah selesai melakukan kegiatan, kita harus mencuci titik-titik. Jadi setelah kita melakukan apapun, kita harus mencuci apa? Pilihannya A. Mencuci tangan, B. Mencuci mulut, C. Mencuci baju. Kira-kira yang mana? Sudah dijawab ya? Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya, nomor 30. Setelah bangun tidur, kita harus titik-titik tempat tidur. Jadi setelah kita itu bangun tidur, apa yang harus kita lakukan terhadap tempat tidur itu? Apakah A. Merapikan tempat tidur, atau B.
membiarkan tempat tidur, atau C, meninggalkan tempat tidur? Yang mana kira-kira? Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal nomor 31. Sekarang membahas tentang nabi-nabi. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari apa? Pilihannya A. Nabi Adam itu diciptakan dari cahaya. B. Nabi Adam itu diciptakan dari api. Atau C. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Sudah memilih? Kita lanjut. Soal nomor 32. Disimak soalnya. Iblis akan masuk neraka selama-lamanya karena titik-titik. Jadi apa kesalahan iblis kok bisa masuk neraka selama-lamanya? Kira-kira apa? Apakah A, karena tinggi ilmu, atau B, karena tinggi hati, atau C, karena rendah hati? Yang A, B, atau C? Sudah dijawab? Kalau sudah, soal berikutnya nomor 33. Nabi Adam itu diturunkan dari surga di daerah titik-titik. Jadi setelah Nabi Adam itu di surga kemudian memakan buah larangan, akhirnya Nabi Adam diturunkan ke bumi. Nah, di bumi itu di daerah mana? A, di daerah India. B, di daerah Jeddah. C, di daerah Mesir. Yang mana kira-kira? Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal nomor 34. Sekarang ganti Nabi Nuh ya. Nabi Nuh itu diutus menjadi rasul di negeri titik-titik. Jadi Nabi Nuh itu berdakwahnya di negeri mana? A, di negeri Syam. B, di negeri Mesir. C, di negeri Makkah. Sudah dijawab? Kita lanjut. Soal berikutnya nomor 35. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk kaum yang menyembah titik-titik. Jadi sebelum kedatangan Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh itu menyembah apa? Pilihannya A, menyembah matahari. B, menyembah api. C, menyembah berhala. Yang mana yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh sebelum Nabi Nuh diutus menjadi nabi? Apakah A, B, atau C? Soal berikutnya nomor 36. Kaum Nabi Nuh yang ingkar titik-titik daripada yang beriman. Jadi yang ingkar itu lebih banyak, lebih sedikit, atau bagaimana daripada yang beriman? Pilihannya kaum yang ingkar itu lebih banyak daripada kaum yang beriman, atau yang B, kaum yang ingkar lebih sedikit
dari kaum yang beriman, atau C, kaum yang ingkar itu sama dengan kaum yang beriman. Kira-kira yang mana? Apakah A, B, atau C? Sudah ya dijawab? Oke, kalau sudah kita lanjut soal nomor 37. Selain anaknya, keluarga dekat dari Nabi Nuh yang tidak mau beriman adalah titik-titik. Jadi anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an itu kan tidak mau beriman. Lah selain Kan'an, keluarga dekatnya ada juga yang tidak mau beriman. Itu siapanya Nabi Nuh? Itu pertanyaannya. Pilihannya A, yang tidak mau beriman pamannya Nabi Nuh, atau B, yang tidak mau beriman adalah istrinya Nabi Nuh, atau yang C, yang tidak mau beriman adalah ayahnya Nabi Nuh. Silahkan dijawab. Sudah dijawab? Kita lanjut soal berikutnya, nomor 38. Kaum Nabi Hud, sekarang ganti Nabi Hud ya, tadi Nabi Nuh, sekarang Nabi Hud. Kaum Nabi Hud itu bernama apa? Jadi nama dari kaum Nabi Hud. Yang A, kaum Quraisy. Yang B, kaum Ad. Yang C, kaum Samud. Yang A, B, atau C yang termasuk kaumnya Nabi Hud. Sudah dijawab? Kalau sudah, soal berikutnya nomor 39. Dalam berdakwah, Nabi Hud selalu titik-titik oleh kaumnya. Jadi ketika Nabi Hud berdakwah, beliau itu diapakan oleh kaumnya? Apakah A, diterima oleh kaumnya, atau B, diejek oleh kaumnya, atau C, dimuliakan oleh kaumnya? Yang mana kira-kira? Sudah ya? Kalau sudah, soal yang terakhir nomor 40. Perhatikan soalnya. Setelah peringatan tak dihiraukan oleh kaum Nabi Hud, maka mereka diazab dengan cara titik-titik. Jadi kaumnya Nabi Hud itu pernah diingatkan oleh Allah. Nah, setelah diingatkan tapi tidak mau beriman, akhirnya diazab oleh Allah. Caranya bagaimana? Apakah A, diturunkan hujan lebat, atau B, diturunkan angin topan, atau C, diturunkan petir yang menyambar? Yang mana kira-kira yang termasuk azab dari kaumnya Nabi Hud yang ingkar? Karena sudah sampai pada soal ke-40, berarti penilaian akhir semester untuk paket 1 sudah selesai. Semoga kalian nilainya bagus, dan nanti di minggu depan akan di-upload lagi penilaian akhir semester untuk paket yang kedua. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.